Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera buat kita semua. Kali ini Ruang Sepak Bola Paulus Logan akan membahas bagaimana game plan untuk pertandingan sepak bola pra Piala Asia, di mana di grup A ada Indonesia, Kuwait, Yordania, dan Nepal. Pada saat ini klasemen dipegang oleh Yordania yang telah mengalahkan Nepal 2-0 dan diikuti runner up grup Indonesia yang telah mengalahkan Kuwait 2-1. Yordania dan Indonesia sama-sama memiliki poin 3, tetapi kita secara average goal kalah dengan Yordania. Seperti diketahui, ada 6 grup di prakualifikasi untuk Piala Asia ini, di mana juara setiap grup, berarti 6, akan road to China pada Piala Asia 2023 yang akan datang. Dari 6 grup ini akan diambil 5 grup yang the best runner up. Jadi nantinya di Cina ada 11 tim yang akan final untuk memperebutkan Piala Asia 2023. Yang menarik, Indonesia yang diboleh katakan tim underdog yang tidak diprediksi sebelumnya di grup A dapat melewati Kuwait, yang padahal Kuwait sebagai tuan rumah didukung oleh para supporternya dan juga tahu situasi dari lapangan dan cuaca. Tetapi itulah sepak bola, sesuatu bisa terjadi. Indonesia cukup menang 1 saja untuk melawan lawan-lawannya, khususnya Yordania dan Nepal di grup A ini, bisa mendapatkan 6 poin. Kalaupun Yordania secara keseluruhan menang, ya kita dapat lolos dengan sebagai runner up dengan catatan bisa mengalahkan Nepal. Dan kita harapkan Yordania bisa juga dikalahkan oleh Kuwait. Itulah sepak bola. Saya mengharapkan tim Indonesia dapat bermain baik seperti melawan Kuwait, di mana menunjukkan ciri khas sepak bola Indonesia, di mana Indonesia dengan pola bertahan yang baik, disiplin, menjaga lawan dan bola setelah melihat area, dan melakukan serangan balik atau counter attack. Karena Indonesia mempunyai 2 sayap yang sangat cepat, ya, di mana di situ ada Irfan Jaya, ada Sadil Ramdhani, ada Witan Sulaiman,
dan juga di tengah sebagai boleh dikatakan striker ada Stefano Lillipali. Dan kita terus terang kemarin melawan Kuwait, permainan dari back kita, wing back itu berjalan sesuai dengan harapan, bisa membantu menyerang dan tentu saja bertahan. Menyerang yang baik adalah setelah kita mengorganisir pertahanan. Pratama Arhan, ya, dan kemarin telah dicoba oleh Sintayong, Rahmat Irianto sebagai bek kanan dan itu berhasil, ya, di mana serangan-serangan Indonesia secara counter attack dapat menciptakan gol. Kita optimis Jordania bisa dikalahkan karena peluang timnas itu besar. Saat ini kita termotivasi dengan modal bisa mengalahkan dalam hal ini Kuwait, ya. Teamwork secara keseluruhan cukup baik, di mana kita harus juga menguasai lini tengah, di mana kita ada 3 pemain yang sudah kelihatannya kompak, ya. Mark Klok sebagai playmaker, ada Ricky Kambuaya, ya, dan juga dalam hal ini Stefano juga sering membantu, ya. Selain teamwork, kita juga mempunyai speed and power. Ini kita buktikan dalam cuaca panas. Permainan sepak bola kita adalah mengalir. Jadi bola dari kaki ke kaki, operan-operan pendek dengan segitiga, lini tidak terlalu jauh, one touch to touch, satu sentuhan langsung memakai lebar lapangan kiri kanan di wings, dan bola langsung ke tengah atau dengan umpan-umpan terobosan. Inilah yang diharapkan untuk sepak bola Indonesia yang sudah lama pola gaya permainan yang kita cari-cari. Rupanya ST sudah memahami gaya untuk pemain-pemain Indonesia dan juga culture. Selain itu tekad, ya, kita untuk menang, karena secara motivasi ST katakan kita jangan murung jauh-jauh dari Indonesia. Kita juga dalam hal ini kita harus berjuang dan pulang membawa sesuatu yang bisa menjadi target yang dibanggakan, ya. Tim secara detail saya harapkan dapat menjalankan strategi dan taktik, ya, yang diharapkan oleh Sintayong. Dan juga untuk pemain-pemain pengganti kita harapkan sama kualitasnya seperti yang ditunjukkan kemarin melawan Kuwait, seperti Witan Sulaiman, ya, Derajat Dimas, ya, Embrafi, ya. Sepak bola adalah untuk 11 tim. Jadi 11 tim ini harus saling bahu-membahu, dan yang perlu adanya teamwork dan komunikasi. Ya, komunikasi dalam hal ini kita harus teriak. Misalnya Farudin Arianto sebagai kapten, dia harus bicara, lihat, arahkan dan bicara. Juga begitu dengan Nadio sebagai kiper, karena dia akan melihat area-area di depan yang mana kosong, mana. Jadi mereka saling membantu. Begitu juga di tengah, bola kosong, pas, over, Ricky Kambuaya mundur. Nah, itu yang kita harapkan dalam sepak bola, terjadi komunikasi yang positif. Secara head to head, ya, memang secara ranking kita
dengan Yordania beda jauh, tetapi kita tidak akan melihat ranking FIFA tersebut di mana Yordania 91, Indonesia saat ini 159. Tetapi sepak bola akan berbicara lain di dalam permainan di tengah lapangan. Dalam head to head memang kita sudah 1, 2, 3, 4 kali ya melawan Yordania, khususnya kita bertandang di Amman, yaitu kita kalah terus menerus, dan terakhir pada tahun 2019 kita kalah 4-1 ya dengan Yordania. Itu dalam pertandingan semua adalah uji coba ya. Kiranya pemain-pemain Indonesia jangan melihat daripada Yordania itu lebih superior dari kita. Walaupun memang ada pemain dari Yordania ini ikut kompetisi di Liga 1 di Belgia ya. Tapi saya yakin dan percaya timnas Indonesia akan melakukan yang terbaik, yang mereka bisa mengulangi seperti melawan Kuwait. Ya. Kita harapkan untuk melawan Yordania akan terjadi kejutan kembali bagi timnas Indonesia. Ya. But not least, kita harapkan pemain kita lebih percaya diri, lebih mantap, dan Indonesia pasti bisa. Mari kita doakan bersama sukses untuk bisa lolos di Piala Asia, Piala Asia ini. God bless, Tuhan memberkati kita. Jayalah Indonesia. Terima kasih.